Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna Billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli illa yaumiddin amma ba'd. Pemirsa CWM sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, salam bahagia, jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan 1444 Hijriah edisi 1 April hari ke-10 Ramadan. Dan pemirsa sahabat CWM, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadaian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiu Event Organizer, Toko Mas Mulia, Darevan Hotel, CNC Birthday. Dan pemirsa yang sama berbahagia sahabat CWM dimanapun Anda berada, telah hadir di studio narasumber kita juga 3 kelompok majelis taklim, dan saya akan perkenalkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Macam tidak kompak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawabannya serempak. Insya Allah semua yang menjawab mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya akan perkenalkan dari ujung dulu. Yang apa ini, pink ke ungu ya? Yang ungu ya, ungu kayaknya ini. Dari majelis taklim mana ibu-ibu? Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Ibu? Iya. Ibu Rusmini ya sebagai ketua Majelis Taklim Al-Waton ya Bu ya. Majelis Taklim Al-Waton sendiri ada berapa anggotanya, ada berapa Bu? Anggotanya ada 70. Ya, namun lain ada yang ada yang pulang kampung. Kegiatan di bulan Ramadan ini Bu, Majelis Taklim Al-Waton apa saja? Kegiatannya di bulan Ramadan ini berbagi rezeki dengan masyarakat Kakoda di Kampung Maibo, Kelali, dan tadarus majelis di Masjid Al-Watan. Tadarus. Ya, tadarus, tajil di buka puasa untuk berbagi di kegiatan di lapas Sorong, dan juga untuk Masjid Al-Watan. Iya, jadi kegiatannya berbagi kasih ke
mayabu tadi ya Bu ya. Ya mayabu ke muslim kukuda mayabu. Terus berbagi tajil dan tadarus ya Bu ya. Anggotanya juga mudah-mudahan kedepannya tambah banyak, tambah berkembang dan tambah maju ya Bu ya. Masjid Al-Waton. Alhamdulillah, terima kasih untuk perkenalannya Ibu. Selanjutnya yang merah-merah nan cantik, Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda. Dari majelis taklim mana, ketuanya siapa, dan kegiatannya di bulan Ramadan apa saja ini Bunda? Kami dari Majelis Taklim Al-Mawaddah MTSN Negeri Kota Sorong. Saya sendiri Uswatun Hasanah. Kegiatan kami selama Ramadan yaitu baksos. Seperti kami kemarin membagi sembako kepada korban kebakaran di Pasar Baru. Korban kebakaran ya Bu ya. Ya. Kemudian setiap hari Jumat kita mengadakan Jumat Berkah. Jumat Berkah. Ya. Kemudian hasilnya kita sumbangkan ke masjid-masjid yang membutuhkan. Oh, itu Jumat Berkahnya diberikan ke masjid-masjid ya Bunda ya. Yang membutuhkan siapapun boleh. Kemudian karena kami berada di dunia pendidikan, bulan Ramadan ini kami mengadakan pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan ya Bu ya. Di sekolahan Bunda ya. Untuk kelas 1, kelas 2, 3 atau bagaimana Bunda? Semuanya. Semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dan kegiatannya banyak sekali, sangat bermanfaat Bunda ya. Pemirsa juga jemaah di studio Majelis Taklim Al-Mawaddah ya Bunda. MTSN Kota Sorong, ada namanya juga Al-Mawaddah ya Bu ya. Inilah wajah ibu-ibu guru kita di MTS Kota Sorong. Terima kasih Bunda untuk perkenalannya. Mudah-mudahan lebih berkembang dan maju ya Bunda, terutama anak muridnya. Ya Bunda. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya kita perkenalkan dari ini tadi bisikan katanya ini remaja ya Ustaz ya. Remaja-remaja mahasiswi Unamin Kabupaten Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Uni Muda ya, Uni Muda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan kami dari Majelis Taklim atau kumpulan mahasiswa Mahat Bilal bin Roba Uni Muda Sorong. Perkenalkan saya sendiri sebagai ketua, nama saya Ida Madon. Di sini saya semester 2. Iya. Kalau boleh tahu berapa program ya, program studinya Kak Ustaz atau program apa ini? Studi ya? Iya, ada berapa di Uni Muda? 26. Banyak yang di sini ada beberapa dari berbagai macam fakultas dan prodi. Saya sendiri dari program studi PAI, Pendidikan Agama Islam, ada juga dari farmasi, dari PGSD, dan dari bahasa Inggris. Jadi ada bermacam-macam yang hadir pada sore hari ini ya. Ya. Alhamdulillah, inilah pemudi-pemudi kita, harapan bangsa, harapan negara, terutama harapan bagi agama tentunya. Nanti semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya ya. Iya. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, kita sudah perkenalkan jamaah yang hadir pada sore hari ini, dan saya akan perkenalkan narasumber kita. Beliau sudah tidak asing lagi ya, biasanya ada tampil di CWM ya. Beliau adalah Bapak Ustadz Ambutang LC MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah semua sehat walafiat. Kegiatan Ustadz Ramadan masih tetap mengajar atau libur? Ramadan tetap beraktivitas seperti biasa, mengajar, berdakwah, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain di bulan suci Ramadan. Iya, tadi kan dijelaskan oleh itu mahasiswinya Ustadz, programnya studi itu ada, kalau nggak salah disebutkan ada 5, atau masih banyak lagi Ustadz? Masih banyak lagi, kalau di Uni Muda ini banyak sekali, kalau program studi ada sampai 26 program studi. 26. Lalu ditambah lagi dengan yang terbaru yang lagi naik daun ini, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi rekognisi pembelajaran lampau ini, ibu-ibu yang ada di studio dan pendengar pemirsa CWM, bagi guru-guru yang belum S1 sudah mengajar
10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, tapi belum S1, insya Allah Uni Muda tempatnya untuk mengambil S1-nya. Itu sudah sah dari Kementerian Pendidikan, ya, namanya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kalau ada ibu-ibu, saudara, tetangga, teman yang belum S1 dan sudah status guru atau yang lain-lainnya, insya Allah sudah bisa mendaftar di Uni Muda. Ya, sudah mulai pendaftaran sudah juga ya, Ustaz, ya? Untuk mahasiswa baru juga sudah mulai, Ustaz? Iya, untuk mahasiswa baru pun demikian. Bahkan yang sudah jadi mahasiswa, sekarang ini mereka bersiap untuk pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi yang di Uni Muda keluar ke seluruh Indonesia, yang dari seluruh Indonesia datang ke Uni Muda, kuotanya itu sampai 500 mahasiswa, Ibu. Masya Allah. Jadi khusus tahun lalu Uni Muda itu khusus di kami PAI, ada yang dari Banda Aceh datang di Uni Muda, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Purwokerto, begitu juga dari Uni Muda ada yang ke Surabaya, ke Jogja, ke Jogja, dan itu namanya pertukaran. Ya, pertukaran. Ya, pertukaran mahasiswa selama 1 semester, dan itu dibiayai full oleh negara kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang cantik-cantik ini jilbab merah bisa ya Ustaz, nanti ikat ya Ustaz ya. Iya, yang belum S1 ya. Ya, yang belum S1 silakan. Apalagi sudah menjadi guru lama kan banyak Bu ya, yang guru-guru lama-lama itu, tapi kan dulunya yang penting mengajar saja dulu, belum sempat S1 sampai sekarang. Nah, itu sudah ada wadah pemerintah menghargai jasa selama ini. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya di sini pemberitahuan bisa didengar pemirsa di rumah ya, Ustaz, ya. Dan itu hanya di Uni Muda, Papua secara umum, dan Maluku ke timur. Iya. Baik Ustadz, untuk pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz, kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Baik, materi kita sesuai random jadwal dari panitia, yaitu apa Bu ya? Sholat berjamaah di masjid, ya. Sholat berjamaah di masjid. Iya. Baik pemirsa sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio, bagaimana baiknya sholat berjamaah di masjid itu akan dikaji dan dibahas langsung oleh narasumber kita. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan kajiannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala ihsanihi wa fadlihi wa manni, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ibu-ibu pengajian di studio dan teman-teman mahasiswa, begitu juga ibu, bapak, ibu pendengar dan pemirsa CWM di rumah masing-masing, ya. Alhamdulillah, pertama-tama kita memuja dan memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, karena kita semua sehat walafiat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah dan terkirimkan untuknya. Baik, sholat berjamaah di masjid. Saya kira tema ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat sholat berjamaah di masjid ini itu semangatnya naik turun. Kalau ibu-ibu perhatikan, sholat berjamaah di masjid waktu maghrib dan waktu isya bisa dibandingkan dengan berjamaah di masjid dengan waktu subuh, ya kan? Di luar bulan Ramadan, maksud saya seperti itu. Kalau di bulan Ramadan, mudah-mudahan stabil dari awal sampai akhir. Ya, tapi di luar bulan Ramadan, kenapa waktu maghrib itu ramai, waktu isya agak ramai, tapi di waktu subuh jamaah tetap, ya, hanya itu saja, ya. Maka syukurlah ketika ada masjid yang bisa membina jamaahnya sehingga jamaah itu 5 waktu tetap ramai. Maka ini menjadi satu PR bagi kita supaya kita kaum muslimin khususnya di kota maupun kabupaten Sorong, mari kita sebagai seorang muslim berjamaah di masjid itu merupakan kewajiban, ya. Ya, kewajiban artinya melaksanakan sholat berjamaah di masjid bagi seorang muslim melalui Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diberikan motivasi, Masya Allah. Motivasinya luar biasa, kemudian fadilah dan keutamaan saya kira
sudah pernah dibahas tentang keutamaan sholat berjamaah, ya, itu secara umum, tapi ini khusus di masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah itu mengaitkan pemakmuran masjid dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid tidak hanya sekedar bangunan yang wah, megah begitu ya. Ibu-ibu, masjid di Sorong bagaimana? Megah-megah ke tidak? Ya, saya lihat megah plus nyaman, ber-AC. Sudah bermunculan semua masjid di kota Sorong, Kabupaten Sorong itu sudah mulai yang dulunya pakai kipas, sekarang kipasnya enggak dicabut sih, tetap ada, tapi difasilitasi dengan AC. Tujuannya apa? Agar jamaah nyaman ketika beribadah. Yang kedua, setelah diberikan fasilitas seperti itu oleh takmir masjid, bagaimana peningkatan? Ya, peningkatannya secara fisik oke. Ya, secara fisiknya oke. Sudah mulai bagus. Nah, tinggal bagaimana jamaah supaya tertarik datang ke masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah." Ada kata-kata firman Allah di sini, wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi bahwasanya yang memakmurkan masjid, ya, memakmurkan masjid sekali lagi tidak hanya dari segi fisik, tapi meramaikan masjid, menghidupkan masjid. Kalau di bulan Ramadan ini bagaimana ibu-ibu memakmurkan masjidnya? Ya, ramai ya. Sholat 5 waktu, sholat tarawih, sholat witir, tadarus, buka bersama, ya. Bisa tidak dilanjutkan 5 waktu yang ramai ini setelah Ramadan? Bagaimana ibu-ibu? Bisa? Ya, iya. Kalau ibu-ibu, oke lah. Ya, keutamaan sholatnya perempuan wanita muslimah memang di rumah. Ya, keutamaan itu utama. Tapi kalau mau datang ke masjid, itu tidak dilarang. Tidak dilarang sama sekali. Maka yang laki-laki ini tugasnya buat ibu-ibu. Arahkan, dorong suaminya, anak-anaknya untuk datang ke masjid karena berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid itu bagian daripada bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, secara tidak langsung kita telah memakmurkan masjid. Dan memakmurkannya bukan dalam bentuk materi, memakmurkannya bukan dalam bentuk fisik, tidak. Tapi ruhnya masjid itu, yaitu sesuai fungsinya, diantaranya masjid adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid itu sekali lagi, wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Nah, ini perlu kita perhatikan jamaah. Masjid milik Allah, bukan milik organisasi, bukan milik perorangan. Begitu ada masjid dibangun atau musola, itu Allah sudah tegaskan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka tidak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atau dilarang menyekutukan Allah. Maka di dalam masjid kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana Pak Ustadz? Nah, masjid itu ada labelnya, masjid organisasi A, masjid organisasi B, ya. Itu yang memakmurkan. Tapi untuk masuk ke dalam beribadah, itu pihak pengelola, pihak takmir masjid tidak boleh melarang kaum muslimin untuk masuk ke dalam. Kapan ada masjid tidak membolehkan kaum muslimin lain datang di masjid itu, maka pertanyaannya, masajidalillah, masjid itu milik Allah, itu dipertanyakan. Karena yang mau datang ini orang yang mau ibadah, terus kenapa dilarang? Hanya gara-gara beda kelompok, beda pemahaman. Ini harus nanti diluruskan. Jadi kepada semuanya pada pertemuan atau kesempatan ini, sekali lagi kita sebagai muslim, itu khususnya laki-laki, memakmurkan masjid dengan beribadah, khususnya sholat berjamaah. Seperti itu, Ibu.
ilmunya, untuk wawasannya pada kesempatan sore hari ini. Materi yang sangat baik untuk tetap kita ikuti dan kita kaji bersama. Untuk itu jamaah di studio, juga pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Mutiara ya Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis, dan masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Ambutang LC MPD dengan materi sholat berjamaah di masjid. Dan tamu kita pada sore hari ini yaitu Majelis Taklim Al-Waton Sorong Barat, Majelis Taklim Al-Mawadah MTS Kota Sorong, Majelis Taklim atau mahasiswi Uni Muda Sorong. Ya, telah hadir di studio. Dan pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, tadi sudah dikaji, dibahas materi yang sangat menarik, namun masih ada beberapa yang belum disampaikan oleh narasumber. Untuk itu pemirsa, nanti kita ikuti sama-sama kajiannya, namun saya akan sapa dulu supaya pemirsa di studio, kayaknya saya lihat di belakang itu sudah mengantuk. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah semangat. Iya, Ustadz, ternyata ibu-ibu tidak mengantuk di belakang, tetap semangat Ustadz ya. Ustadz juga semangat memberikan tausiah kepada ibu-ibu ya Ustadz ya. Silakan Ustadz dilanjutkan materinya. Baik, terima kasih. Sudah di refresh ya. Iya, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga demikian ya. Lalu berkaitan dengan sholat berjamaah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholah, dirikan sholat, keluarkan zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya, ruku di sini ada yang menafsirkan bahwa itu adalah perintah melaksanakan sholat ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang sedang ruku, yaitu orang-orang yang sedang sholat. Karena di situ rokiin bentuknya jama, bukan kak roki ya. Nah, kalau di studi ya rokiin ya bersama dengan orang-orang. Kalau kak roki itu lagi bertugas. Oh, lagi bertugas ya. Oke. Petugas tiap CWM ya, setiap Ramadan ketemu. Baik. Jadi kita merintahkan untuk ruku bersama dengan orang yang ruku. Artinya bahwa memang kita dianjurkan dan diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Lalu dalam satu hadis ada seorang sahabat ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwa anna rajulan a'ma qala ya Rasulullah, ada seorang buta bertanya kepada Rasul, ya Rasul, laisa li qaid yaquduni ilal masjid. Karena dia buta, dia mengatakan, ya Rasul, tidak ada yang bisa menuntun saya ke masjid. Ya, untuk sholat, bukan untuk tidur ya. Tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Fahal li min rukhsatin an usolliya fi baiti. Apakah saya ada keringanan supaya saya bisa sholat di rumah saja, di rumah saya sendiri ya Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengarkan seruan azan? Qala na'am. Orang laki-laki tadi mengatakan, iya ya Rasul. Maka Rasul menjawab, fa'ajib, kalau begitu kamu harus mendatangi seruan itu. Dari hadis yang mulia ini ya, ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah dan pemirsa CWM di rumah, bahwa seorang buta yang bertanya kepada Rasul minta keringanan supaya dia sholatnya di rumah saja, ya, karena tidak ada yang menuntun dia. Tapi kata Rasul, apakah kamu dengar azan tidak di masjid? Ya dengar ya Rasul. Kalau begitu tetap harus datang ke masjid sebagai bentuk memenuhi panggilan azan itu. Yang buta yang seperti itu, ya secara indera matanya dia tidak melihat dan tidak ada yang menuntunnya ke masjid,
tidak diberikan keringanan oleh Nabi sholat di rumah. Bagaimana dengan kita yang sehat walafiat, semua indera berfungsi, suara azan, berapa masjid suara azan kedengaran kalau pas waktu azan, Bu? Ya, suara azan masjid kiri, kanan, depan, belakang semua kedengaran. Apakah suara-suara azan itu tidak menyentuh sedikit pun masuk ke hati kita untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid? Ibu-ibu pernah sholat berjamaah di masjid ke tidak? Sholat zuhur. Tadi sholat asar berjamaah ke tidak di masjid? Tidak, Ustaz. Tidak ya. Duhur kan berjamaah di masjid. Ada yang berjamaah di masjid. Ya, kalau berjamaah di masjid sholat zuhur itu butuh berapa menit? Ketika mulai Allahu Akbar, rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga dan keempat, lalu salam, butuh berapa menit, Bu? 5. 3 menit? 7. 5 menit? 5 menit? Iya. Oke, 5 menit. Itu dengan tumak ninanya ya. Bayangkan 5 menit untuk sholat sembah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa berat sekali. Kalau berat berarti ada sesuatu, ada problem. Ya mungkin problemnya bukan problem ekonomi, bukan problem rumah tangga, tapi problem di sini. Yaitu ketika mendengar seruan azan, kumandang azan kiri kanan kedengaran tapi tidak tersentuh hati ini untuk, kaki kenapa kok tidak berangkat datang ke masjid? Ya. Nah, itu ada problem di situ dan problem ini harus diobati dan obatnya tidak ada di dokter, ya. Nggak ada di rumah sakit, yang ada ya mungkin butuh di ruqyah ya, atau butuh di ya jangan refreshing terus ya, jangan healing terus ya, justru itu nanti membuat bikin malas lagi. Tapi yang pertama karena ini bulan Ramadan, maka harus sering-sering merenung bahwa saya ini hidup di dunia ini dan akan meninggal dunia. Ketika meninggal tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik, untuk sholat berjamaah. Maka itu selalu ada seruan, sholatlah sebelum disolatkan. Datang ke masjid, ya datanglah ke masjid, berdiri di belakang imam. Sebelum datang ke masjid sudah posisi di depan imam. Kalau sudah di depan imam bagaimana, Ibu? Apa itu maksudnya? Innalillahi. Innalillahi, iya kan? Kalau sudah posisinya di depan imam berarti diapakan, Ibu? Disolatkan. Ya, jangan sampai selama ini tidak pernah datang ke masjid, datang ke masjid tiba-tiba sudah di depan imam. Syukur-syukur Pak Imamnya mau. Kalau Pak Imamnya ngambek, waktu dia kemarin waktu sehat tidak mau. Sekarang kasih biar sudah, siapa yang mau imam? Nah, maka dari itu ya Allah berikan kesempatan kepada kita hidayah ini agar kita memakmurkan masjid itu dengan sholat berjamaah, khususnya kepada kaum laki-laki. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan motivasi bagi kita ini ya, khususnya kaum muslimin laki-laki ya, siapa yang menjaga sholat ini, Bu ya, sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam, berarti datang tempo ya, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Arba'ina yauman, selama 40 hari. 40 hari itu lama kata dia, Bu? Tidak, 1 bulan 10 hari ya. Iya. 40 hari aja bersama dengan imam, dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Jadi begitu imam takbir Allahu Akbar, dia juga selama 40 hari. Apa yang akan terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, man shalla arba'ina yauman fi jamaah, yang sholat 40 hari, bukan sholat arba'in ya, ya jamaah haji, bukan, 40 hari ya, yudrikul jamaah, bersama sholat berjamaah yudriku takbiratul ula, dia mendapati takbiratul pertama yaitu takbiratul ihram bersama imam, kutibat lahu baro'atani, dituliskan baginya, diberikan kepadanya 2 kebebasan, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq, dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. 40 hari, Masya Allah ya. Sungguh luar biasa hadis ini, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya keutamaan fadilah sholat berjamaah di masjid. Maka bapak ibu-ibu yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, ya, bolehlah tanya kepada suami. Ya, bisik-bisik aja. Siapa tahu ya suaminya, Pak, sudah pernah tidak dengar hadis ini? Siapa yang sholat berjamaah bersama imam 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dia akan dapat 2 keistimewaan atau 2 hal yang semua kita menghindarinya, yaitu dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Masya Allah, ya kan? Maka Nabi memotivasi lagi kita umatnya ini, ya, secara umum, sholatul jamaah tafdulu atau afdol min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol daripada sholat sendirian. Keutamaannya berapa? 27 banding 1. Kalau ibu-ibu dikasih nasi kotak 27 box dan 1 box, pilih yang mana? 27. Bisa dihabiskan 27 Tapi tidak itu? habis, Ustaz. Bisa dihabiskan sendirian, tidak Ibu? habis. Kalau yang 1 bisa dihabiskan kan tidak? Habis. Kurang? Habis, namun kalau untuk pahala kurang. Ya, semua orang secara fitrah, secara naluri suka yang lebih. Ya, suka yang lebih banyak, apalagi ya, apalagi dalam hal ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita orang yang sholat berjamaah di masjid, ya, sholat berjamaah, tapi secara umum di sini berjamaah, apakah di masjid atau di rumah. Maka itu sholat berjamaah ini dilakukan di masjid atau di luar masjid, yang jelas berjamaah, dan dianggap berjamaah ketika kita berdua, ya, ada 1 imam dan 1 makmum, itu sudah dianggap berjamaah. Nah, jamaahnya di sini lebih utama lagi ketika dikerjakan di masjid. Karena orang yang datang ke masjid, ya, kembali lagi, orang yang datang ke masjid, langkah-langkah ini, ya, langkah-langkah menuju masjid itu bukan langkah-langkah gratis, ya. Ibu-ibu datang ke masjid, jauh tidak rumahnya dari masjid? Lumayan itu berapa langkah kah? Atau naik motor? Ya, itu pahalanya. Berapa kali putaran motornya itu? Mulai dari pentilnya itu diputar, ya, rodanya berapa kali putaran? Tidak dihitung, Ustaz. Nggak dihitung. Cobalah nanti jalan kaki hitung, ya. Karena al-khutwah, langkah kaki kanan kita itu mengangkat derajat kita di sisi Allah. Langkah kaki kiri kita yang bihas sayyiat, yang itu menghapuskan keburukan-keburukan kita. Itu langkahnya. Wudunya kita, wudu, yaitu menggugurkan dosa-dosa, lalu kita sholat sampai di masjid. Bagi laki-laki berada di shaf pertama. Masya Allah, khairus sufufi lirijal, sebaik-baik shaf bagi laki-laki itu yang shaf pertama. Shaf pertama. Kalau perempuan yang terbaik shaf berapa? Sholat di masjid, ya paling belakang. Itu artinya kalau yang laki-laki yang terdepan, ibu-ibu atau yang muslimah paling belakang, ada jarak. Ya, maka di masjid-masjid kita ditaruh batas, ya, supaya ada batas antara shafnya laki-laki dan shaf perempuan, demi untuk menjaga kehusyuan kita di dalam sholat, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kita mengetahui apa yang ada di shaf pertama itu bagi laki-laki, maka sungguh kalian akan mendapatkan shaf pertama walau harus diundi. Ya. Maka shaf di masjid itu nggak boleh dipatenkan, ini milik saya, nggak boleh. Semua berhak untuk mendapatkan shaf pertama, dan tentu ini dilakukan dalam keadaan sholat berjamaah di masjid. Terima kasih. Ustaz, terima kasih untuk ilmu penjelasannya pada sore hari ini, sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat untuk kita jamaah di studio, juga pemirsa di rumah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber ilmu yang pada sore hari ini sangat bermanfaat untuk kita bekal di dunia dan menuju di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah di studio juga pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah.
Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Programnya CWM Channel semakin eksis dan masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Ambutang LC MPD dengan materi sholat berjamaah di masjid, apa dan bagaimana, keutamaannya apa, manfaatnya apa, pahalanya apa, tadi sudah dibahas, dikaji bersama. Dan kita hadir di studio juga ada 3 kelompok majelis taklim, yaitu Majelis Taklim Al-Waton Sorong Barat, Majelis Taklim Al-Mawadah MTS Kota Sorong, mahasiswi Unimuda Sorong. Dengan tak terasa kita sudah memasuki season ketiga, yaitu dialog. Kita berikan kesempatan pemirsa kepada jamaah yang ada di studio. Untuk itu siapkan pertanyaannya, ibu-ibu yang cantik. Mana ya yang pegang mic ya? Ya, kita beri kesempatan dulu kepada ibu guru yang cantik, ibu guru MTSN Kota Sorong. Ya, silakan ibu. Siapa yang mau bertanya, dengan ibu siapa? Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami Majelis Taklim Al-Mawadah. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeli. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal ya Pak Ustadz. Yang pertama mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang saya tanyakan adalah tentang sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya jika seseorang dalam menjalankan sholat berjamaah, imamnya dalam hal ini tidak disukai jamaahnya. Dalam arti sementara imamnya ini adalah ahli agama, tidak disukainya sepertinya Pak Ustadz. Mungkin dalam kesehariannya mungkin sering menyinggung perasaan tetangga atau warganya, atau mungkin menyakiti hati secara tidak langsung. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai keutamaan sholat berjamaah tentang laki-laki. Tadi kan Bapak Ustadz mengatakan bahwa 27 banding 1. Nah, pertanyaannya yang saya ingin tanyakan, yang lebih utama mana, berjamaah bersama istri di rumah ataukah di masjid sebagai jamaah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, dua dulu Bu ya, dua dulu ya. Ya, terima kasih Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru. Biasanya Ibu Guru pertanyaannya banyak, biasanya ngasih murid-murid pertanyaan jadi Ustadz ya. Ya Ustadz mungkin dijawab padat dan singkat ya Ustadz ya. Sholat berjamaah hukumnya bila imam tidak disukai jemaahnya, dan yang kedua yaitu sholat berjamaah lebih utama di rumah dengan keluarga atau di masjid. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan, dan bagus sekali ya bahwa ada imam tapi jamaah tidak suka. Terus kenapa dipertahankan? Ya, yang menentukan imam di masjid itu siapa? Nah, maka musyawarah lah ya. Kalau memang jamaah kurang senang. Tapi kalau imamnya ini dia ahli agama, baru sudah disepakati oleh takmir masjid misalnya menentukan, karena yang menentukan imam ini kita dikasih kebebasan masing-masing masjid, silahkan tentukan siapa yang mau ditunjuk jadi imam. Tergantung pengurus, dan mungkin ada suara-suara dari takmir atau dari jamaah. Maka yang ditunjuk ini menjadi imam, ya tugas dia menjadi imam. Nanti jamaah itu tidak senang dengan dia disebabkan karena perilaku imam ini, misalnya perilaku buruk dan sebagainya. Itu menjadi PR dan menjadi catatan buat takmir masjid, dan lebih khusus kepada pak imamnya, ya bahwa dia harus introspeksi diri. Saya ini seorang imam, di belakang saya ada jamaah, maka saya harus berakhlak baik kepada mereka supaya perasaan dari jamaah itu, ya ada jamaah tidak mau datang ke masjid berjamaah sholat karena imamnya, dia tidak senang dengan imamnya. Kalau begitu cari masjid lain. Iya, cari masjid lain, karena tadi itu wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah, bukan milik golongan, milik Allah. Ya, maka cari tempat lain, dengan catatan bahwa ketika kita di tempat lain, kita tetap dapat jamaah, sholat berjamaah dengan imam yang membuat kita nyaman sholat, daripada sholat di belakang imam yang kita sambil sholat menggerutu
Menggerutu Nanti ya. kalau ini Ustaz, kalau imamnya waladhdallin, kotong tidak mau bilang amin, kayak gitu Ustaz. Jangan bercanda dengan imam, karena wala bagaimanapun ya, imam tetaplah imam, ya. Imam yang sudah ini dia menjadi imam, kecuali nanti takmir masjid mengatakan ya sudah, mungkin tidak dilanjutkan imamnya atau disuruh perbaiki akhlaknya seperti itu. Ya, tetap sholat di masjid ya. Kalau tetap imam itu dipertahankan Bu, dan dia orang yang jamaah tidak senang itu, daripada sholat tapi tidak senang, ya cari masjid yang menyenangkan dan tambah khusyuk. Iya. Seperti itu. Begitu lalu, ya, Bu, ya. Lalu yang kedua, mana yang lebih afdol, sholat berjamaah di masjid bersama istri atau khususnya laki-laki atau di masjid? Kalau kita bercermin kepada Nabi, Nabi punya istri berapa? Nggak usah tanya Ustaz. Ya. Nabi punya istri, namun Nabi masih sholat di masjid. Tapi Nabi itu selalu sholatnya di masjid, mengimami para sahabat. Ya, itu menunjukkan bahwa walaupun seorang laki-laki diberikan, ya, ketika kita sholat berjamaah secara umum lebih afdal daripada sholat sendirian, tapi perempuan diberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Nah, apa keutamaannya? Sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik baginya daripada sholat di masjid. Nah, sholat dia lebih baik di rumah itu apakah dia berjamaah atau tidak? Nah, itu masalah teknis. Yang jelas dia sudah mendapatkan keutamaan. Akan tetapi keutamaan itu ketika dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah bersama jamaah yang lain, juga wanita tidak boleh dilarang. Maka kembali ke jawaban tadi, pertanyaan tadi, bahwa seorang laki-laki tetap harus ke masjid, lebih afdolnya untuk memakmurkan masjid. Istrinya berpahala tidak? Dia sudah berpahala mengizinkan suaminya, suami juga memberikan nasihat kepada istri dan seterusnya. Begitu Ibu ya. Jadi jangan dilarang-larang suaminya. Ibu guru sayang, jawabannya mudah-mudahan dapat diterima. Dan selanjutnya pertanyaan berikutnya kita berikan kesempatan kepada yang ya, silakan. Kalau di belakang berdiri ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Sufiana dari Majelis Taklim Al-Waton. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi kan temanya keutamaan sholat berjamaah di masjid ya. Di sini biasanya kan itu anak-anak banyak yang sholat di masjid, terus ribut, dilarang. Sedangkan ada sabda Rasulullah mengatakan, perintahkanlah anak-anakmu sholat di waktu mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka manakala mengabaikannya ketika mereka berumur 10 tahun. Di sini yang saya tanyakan selalu, anak-anak kalau namanya kan masih anak-anak Ustadz ya, jadi kan kalau ke masjid itu dunianya itu kan dunianya anak-anak, jadi istilahnya kalau tidak ada anak-anak di masjid, siapa lagi yang meramaikan masjid? Sedangkan yang dewasa saja susah sekali untuk ke masjid. Itu bagaimana Ustadz? Yang saya mau tanyakan, selalu dilarang anak-anak ke masjid karena ribut. Kalau ribut pulang sudah, kata gitu, seperti itu Ustadz. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua adalah biasakan kalau kita suami istri seperti sholat berjamaah di masjid. Yang saya mau tanyakan, kita berwudu, sudah berwudu di rumah. Bagaimana hukum suami istri bersentuhan dalam keadaan sudah berwudu? Hukumnya apa Ustadz? Itu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung Ustadz, kita berikan sekalian gabung dengan mahasiswi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan. Nama saya Miftah Hudiana dari mahasiswi Uni Muda Sorong. Apa Ustadz, di sini anak ingin bertanya, bagaimana jika kita sudah berwudu lalu kita ketiduran dan sudah tidak sadarkan diri, dan ketika kita bangun sudah masuk waktu sholat kembali, apakah wudu kita masih sah atau gimana Ustadz?
Iya. Ada lagi? Iya. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali, Ustadz. Ada 3 pertanyaan ya. Baik. Anak ribut dilarang, anak-anak dilarang ke masjid. Ribut Ya, ribut saja, lebih baik kamu pulang. Tapi ada juga Ustadz, masjid memang yang bawa pukul Ustadz. Kalau itu ribut dipukul, pok. Ada itu Ustadz ya. Terus hukumnya berwudu tadi Ustadz ya. Baik. Kalau kita bersentuhan, kalau di tanah haram sana tidak apa-apa ya Ustadz ya. Bagaimana hukumnya kalau tidak di tanah haram? Silakan Ustadz. Baik, Ya. terima kasih ya. Jadi memang ya namanya anak-anak sebagai generasi pelanjut ya, tetap mereka harus familiar dengan masjid. Ya. Ya namanya anak-anak ya pasti bermain. Dunianya dunia main, tapi mainnya di masjid. Ketika anak ini datang ke masjid, pada saat misalnya kita sholat berjamaah dan anak-anak datang ke masjid, mereka sambil bermain kan melihat gerakan kita sholat. Ya, oh lagi tidak boleh. Mereka tidak ada yang bicara-bicara, semua diam. Ya, mungkin saat dia bermain tidak menyadari, tapi apa yang mereka lihat itu terekam di kepalanya, dan itu pembelajaran secara tidak langsung buat mereka. Bayangkan kalau anak itu, masjid itu kosong dari anak-anak. Kapan mereka melihat orang sholat? Di rumah, orang tuanya sholat di dalam kamar dikunci, anaknya di luar. Nah, terus begitu nanti besar, kita berharap anak kita ini sholat, menjaga sholat 5 waktu. Tapi semenjak kecil, dia tidak pernah melihat orang sholat. Maka biarkan saja anak itu datang ke masjid. Ribut? Iya. Maka disinilah kita sebagai orang dewasa yang menjalankan ibadah sholat dengan berjamaah diuji kehusyuannya. Kehusyuan kita terganggu pasti karena ada suara bising di belakang. Tapi yakin dan percayalah, ada ungkapan seperti ini, al ajru ala qadril masyaqqah. Ya, jadi apa ya? Rewardnya itu, balasan itu tergantung daripada susahnya suatu perbuatan. Jadi ketika kita sholat tidak ada kebisingan, kehusyuan, tenang, ya pasti pahalanya besar. Tapi ketika kita sholat ada gangguan suara mesin kah, suara motor kah, suara anak-anak, tapi kita tetap menjaga kehusyuan kita, berusaha menjaga, itu pahalanya jauh lebih besar. Ya, karena di sisi lain kita menjaga kehusyuan, tapi ada gangguan, tapi kita tidak ya terpengaruh dengan itu semuanya. Ya, walaupun itu kita merasa terganggu. Nah, yang kedua, kenapa anak-anak tetap harus didekatkan dengan masjid? Karena tadi itu dia ke masjid sambil ya belajar gerakan sholat, melihat orang sholat. Syukur-syukur kalau mereka bisa ikut, ya mendengar takbiratul ihram dan sebagainya. Harapannya kelak mereka inilah yang akan menggantikan posisi kita di dalam masjid itu. Sudah seperti itu anak-anak datang ke masjid, begitu dewasa ya, seperti tadi itu ya nggak ada lagi yang datang ke masjid. Bagaimana kalau dari anak-anak saja sudah tidak datang ke masjid ya. Jadi bersabarlah Bapak Ibu, ketika di masjid ada anak ribut ya, dibalik kesabaran kita, wasta'inu bis-sobri was-sholah. Nah, itu sudah terutama itu Ustaz, BKM-BKM-nya itu ya. Nah, kemudian kepada pengurus ya, BKM ya, anak-anak itu sekali lagi dekatkan mereka dengan masjid. Justru BKM lah bagaimana anak itu supaya tidak ribut. Mungkin kasih permen supaya tidak ribut. Sediakan permen yang tidak ribut, jangan lari-lari. Ya, tetap duduk tenang atau ikuti gerakan imam. Cari apalah ya. Itu tuntutan kita. Yang jelas jangan sampai anak itu dilarang datang untuk ke masjid. Oke Ustaz, yang kedua Ustaz, pertanyaan yang kedua, bersentuhan setelah wudhu dan setelah wudhu tertidur ya. Suami istri bersentuhan ya, dalam hal ini selama sentuhannya masih normal ya, yang bentuk kasih sayang ya, bahkan sampai mencium, tapi ciuman ya ciuman kasih, itu tidak sampai membatalkan wudhu, kecuali bersentuhan dengan wanita lain bukan mahram ya, itu jelas ya, jelas batal wudhu walaupun hanya setitik saja ya, walaupun hanya sedikit saja maka batal wudhu. Tapi kalau suami istri itu tidak membatalkan wudhunya karena dia suami istrinya ya, sehingga wudhu itu tetap sah.
tetap. untuk melakukan sholat misalnya. Kalau tidur terus molor gitu, bangun tahu-tahu gini. Ini tidur terus, sudah wudhu lalu tidur, tidurnya tidur lepas, wudhu batal. Kenapa batal? Karena hilang ingatan, kesadaran ya, kesadaran. Tidak normal. Jadi saat bangun nggak boleh langsung sholat, ya, nggak boleh langsung. Kecuali sholat duduk tidurnya tidur burung kan? Tidur ayam. Tidur ayam ngantuk-ngantuk, itu masih dimaafkan. Mungkin ibu-ibu tidak pernah datang di masjid waktu Jumatan ya. Biasa Jumatan itu saya bongkar sedikit ini rahasia dalam masjid. Kalau lagi Jumatan, saking asyiknya khotib itu bercerita di atas, jamaah sampai ngangguk-ngangguk begini. Nggak tahu ngangguknya itu paham atau karena tidur. Ketiduran Ustaz. Ya, tadi seperti itu ibu-ibu ya. Jadi kalau lama tidurnya, ya kesadaran hilang, yaitu otomatis wudhunya batal dan harus diperbaharui. Kalau memang rasa ragu lebih baik wudhu lagi ya Ustaz. Baru wudhu lagi. Iya. Kita jamaah di studio juga pemirsa di rumah, kami sudah bertanya-tanya tadi ya. Ustadz sudah menjawab, mudah-mudahan apa yang dipertanyakan dijawab oleh narasumber, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Juga jemaah dan pemirsa di rumah, tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat dengan yang berikut ini, insya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Programnya COM Channel semakin eksis dan masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Ambutang LC MPD dengan ketiga jamaah Majelis Taklim, yaitu Majelis Taklim Al-Waton Sorong Barat, Majelis Taklim Al-Mawadah MTS Kota Sorong, dan mahasiswi Uni Muda Sorong. Pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara, namun kita masih ada waktu untuk berbagi kasih di dalam kuis Ramadan. Dan kuis Ramadan ini hadiahnya disponsori oleh majelis taklim masing-masing ya. Kita berikan kesempatan kepada pemirsa untuk memberikan jawaban nanti apa yang disampaikan oleh jamaah di studio dengan line telepon 08 13 44 60 7766, 08 13 44 60 7766 dengan pertanyaan dari Majelis Taklim Al-Mawadah ya, Al-Mawadah MTS Kota Sorong. Ibu guru berikan pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Langsung saja, pertanyaannya mudah Bu. Di awal perkenalan tadi, kami sudah sampaikan bahwa kami berasal dari Majelis Taklim Al-Mawadah MTS Negeri Kota Sorong. Pertanyaannya, di mana alamat MTSN Negeri Kota Sorong? Ibu, alamatnya yuk pemirsa di line telepon 0813 44 60 7766. Alamat MTS Kota Sorong lengkap ya, silakan. Hadiahnya dipersembahkan oleh ibu guru yang cantik-cantik ya, silakan. Pemirsa di rumah 08 13 44 60 7766, silakan ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Yeni. Rini. Ibu Yeni. Yeni di mana? Ibu Yeni di mana? Di Harapan Indah. Harapan Indah. Paspornya? Marhaban. Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Marhaban ya Ramadan 44. 144. Iya. Jawabannya? Ibu ke adik ini ya? Ibu. Jawabannya Ibu Yeni, silakan. Suki Rahmat nomor 40. Apa?
Jalan Basuki Rahmat nomor 40. Itu lengkap. Ibu guru tadi minta yang lengkap. Betulkah Ibu guru atau bagaimana? Jalan? Ya, lepas deh hadiahnya. Iya. Ibu Yeni, terima kasih, Anda beruntung bisa ambil hadiahnya di kantor CWM dengan membawa KTP ya. Alhamdulillah rezeki sudah terbagi. Dan selanjutnya pertanyaan dari Majelis Taklim Al-Waton Sorong Barat. Silakan ibu-ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kami untuk pemirsa di rumah dari Majelis Taklim Al-Waton, apa arti dari Al-Waton? Iya. Pemirsa di line telepon 0813 44 60 77 66. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan-jangan ini tetangga di sebelah ya, Bu, ya, yang jawab nantinya. Silakan, apa arti Al-Waton? Ya. Tadi tidak dijelaskan juga ya, kita tidak nyapa tadi. Al-Waton itu artinya apa? Dipertanyakan, mudah-mudahan pemirsa di rumah tahu deh jawabannya. Apa arti dari Al-Waton? Silakan di line telepon 0813 44 60 77 66. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Halo? Halo, dengan Makfira Indasari. Dengan siapa? Di kilometer 10. Dengan siapa, Novi? Makfira Indasari. Tanya baik-baik. Novi ya, kilometer 10. Makfira Indasari. Iya, pasportnya apa? Makfira Indasari di kilometer 10. Pasportnya apa? Pasportnya marhaban. Ramadan 1444. Ya, 44 Hijriah ya. Ya, jawabannya apa? Tanah air. Apa? Tanah air. Bagaimana Ibu? Oh iya deh. Ibu Nopi atau ini kayak bukan ibu, ini anak-anak kayaknya tadi, makanya kita jawab baik-baik ya, nyuntuk ya. Pertanyaan yang ketiga, lepas juga kita punya hadiah. Yang ketiga dari kita punya narasumber. Silakan Ustadz. Pertanyaan dari Bapak Ustadz yang itu voucher dari PT Pegadaian Sorong. Silakan Ustaz. Baik, ya, terkait materi kita hari ini yaitu berjamaah di masjid. Masjid itu milik siapa? Iya, di dalam Al-Quran ada ya Ustaz ya. Iya. Pemirsa di rumah di line telepon 0813 44 60 77 66. Masjid itu milik siapa? Tadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Silakan pemirsa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dan Bapak Ahmad di Malamu. Dengar? Kurang dengar Pak. Kurang dengar ini yang ya putus ya. Silakan diulang lagi yang lainnya di line telepon 0813 44 60 77 66 dengan pertanyaan yang sangat gampang. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rahmawati di Aimati. Rahmawati ya. Rahmawati di mana? Di Aimas. Oh, Aimas. Aimas ya. Iya. Pasportnya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Iya. Jawabannya? Untuk semua muslim. Adik kah Rahmawati ya, agak jauh sedikit dari pesawat televisinya. Halo? Jawabannya apa? Untuk semua muslim.
kurang tepat ya Ustadz ya. Iya, jadi pertanyaannya masjid itu milik siapa? Ya, masjid itu milik siapa? Begitu. Ya, kita beri semua. Milik kita semua. Salah ya Ustadz ya. Iya. Kita berikan kesempatan kepada yang lainnya. Silakan. Ya, pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Masjid itu milik siapa? Ya, silakan. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber bahwasanya ada terdapat di dalam surat Al-Jin, ya Ustaz ya? Ayat 18. Ayat 18 tentang menjelaskan. Ya, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Putri di Kampung Baru. Putri, silakan jawabannya. Passwordnya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Oke deh. Passwordnya tadi sudah ya. Terus jawabannya apa? Milik Allah. Ya, betul. Ya, boleh iya, ya. Boleh. Alhamdulillah terjawab. Jadi sudah berbagi-bagi ya Ustadz ya. Kita sudah berbagi kasih, berbagi rezeki pada pemirsa di rumah. Alhamdulillah pemirsa yang sudah mendapatkan hadiah bisa diambil di studio membawa KTP-nya tentunya. Dan Ustadz, tadi kita sudah berbagi ya, sudah memberikan ilmu, tausiah, dan Ustadz juga memberikan istilahnya sangat bermanfaat untuk kita juga pemirsa di rumah. Dari pembicaraan kita Ustadz, kesimpulan silakan Ustadz. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang ada di studio dan pendengar atau pemirsa CWM di rumah. Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada sore hari ini, yang pertama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya seluruh Rabbal amal Alamin. ibadah kita, khususnya puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu kita memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam beragama Islam tentunya ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan saling menguatkan dengan nasihat-nasihat satu dengan yang lainnya. Lalu sebagai seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, muslim dan muslimah, berkewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara secara total ya, secara lengkap ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, coba di bulan Ramadan ini kita 2 kalimat syahadat ya kan, lalu sholat wajib, puasa wajib, berzakat. Tinggal satu aja ibu-ibu, bapak-bapak di rumah ya pemirsa, tinggal haji aja. Maka Ramadan ini begitu istimewanya bagi kita, maka sholat 5 waktu kita di bulan Ramadan kita laksanakan ketika kita sedang ibadah. Ibadah puasa kita juga melaksanakan ibadah wajib yang lain, yaitu sholat. Sholat apa aja ibu-ibu yang kita lakukan di bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa? Sholat witir, sholat ya, tahajud. Yang wajib adalah sholat subuh ya. Ini sudah puasa belum waktu subuh? Sholat subuh sudah ya? Iya sudah. Kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib masih puasa? Sudah buka. Sudah buka. Ya, buka dulu baru sholat maghrib dan juga isya dan tarawih sudah selesai. Yaitu ketika kita sedang berpuasa tapi juga melaksanakan kewajiban yang lain. Jadi ibadah di atas ibadah. Maka bulan Ramadan ini momentum bagi kita untuk kita bina, untuk kita didik pribadi kita, khususnya sholat jamaah kita. Bagi laki-laki, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah di masjid ya di Ramadan ini maupun setelah Ramadan ya. Jangan sampai hanya memakmurkan masjid di bulan Ramadan, itu namanya angin-anginan ya. Harus konsisten, harus istiqomah kita memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah 5 waktu, karena masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu milik Allah, maka kita yang memakmurkannya akan mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala sebagai predikat orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu digandeng oleh Allah,
bukti keimanannya dengan amal soleh. Innalladzina amanu, terus Ibu, wa amilus solihati, apa ganjarannya? Kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang-orang beriman dan beramal soleh, balasan mereka, tempat tinggal mereka adalah surga firdaus. Ya, di antara amal soleh itu di bulan Ramadan ini adalah puasa, ya puasa Ramadan, dan kita juga melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan nanti kita lanjutkan setelah Ramadan tetap berjamaah di masjid, masjid tetap ramai dengan jamaah. Itulah hakikat memakmurkan masjid. Terima kasih pada kesempatan ini, semoga Allah merahmati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya, untuk ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua jemaah yang telah hadir, juga pemirsa di rumah. Dan terima kasih kami ucapkan juga untuk sponsor kami, yaitu Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Pegadaian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiyu Event Organizer, Toko Mas Mulia, Derevan Hotel, juga CNC Birthday. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada jamaah yang telah hadir di studio, juga pemirsa yang telah ikuti kami, yang telah mendapatkan hadiah bersama dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pemirsa, mari kita tutup dengan berselawat, yaitu ya Nabi salam, ya silakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.